Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati dengan NIM A1+1241107 dari jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, yaitu Geomorfologi Geografi Pengantar 1. Langsung saja ke materinya, yaitu pada sub pokok pertama terdiri dari 6 bagian, yaitu 1. Definisi geomorfologi. Kedua, perkembangan ilmu geomorfologi. Ketiga, bentuk lahan. Keempat, kedudukan geomorfologi di ilmu kebumian lain. Kelima, terapan ilmu geomorfologi. Keenam, yaitu perbedaan geomorfologi dan geologi. Ya, baik, lanjut. Definisi geomorfologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentuk lahan permukaan bumi serta proses-proses yang berlangsung terhadap permukaan bumi sejak bumi terbentuk sampai sekarang ini. Definisi ini menyebutkan bahwa geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang alam, di mana meliputi 1. Bentuk-bentuk umum muka bumi. 2. Perubahan yang terjadi sepanjang evolusinya dan hubungannya dengan keadaan struktur di bawahnya. Baik, lanjut. Perkembangan ilmu geomorfologi telah memberikan kontribusi besar memahami bentuk permukaan bumi dan perubahannya. Ilmu ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia. Lanjut. Bentuk lahan. Bentuk lahan geomorfologi adalah unit geomorfologis yang dikategorikan berdasarkan karakteristiknya, seperti elevasi, kelandaian, orientasi, stratifikasi, paparan batuan, dan jenis tanah. Kedua, objek material geomorfologi yaitu relief, material penyusunan proses, struktur, dan waktu. Lanjut. Kedudukan geomorfologi dalam ilmu kebumian lain. Geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari materi dan struktur pembentuk bumi serta bentuk-bentuk perumahan permukaan bumi, cara terjadinya, proses dan sejarah perkembangannya di masa lampau, saat ini serta yang akan datang. Ilmu tanah. Ilmu tanah adalah pengkajian terhadap tanah sebagai sumber daya alam. Ilmu tanah terbagi menjadi 2, yaitu padologi dan adefologi. Sedangkan padologi adalah ilmu yang mempelajari tanah sebagai objek geologi, sedangkan edafologi atau ilmu kesuburan tanah mempelajari tentang tanah yang subur dan benda pendukung kehidupan. Baik, lanjut. Hidrologi merupakan ilmu yang mengkaji kehadiran dan pergerakan air bumi. Dalam kajian hidrologi meliputi patamolog atau aliran permukaan, gehidrologi atau air tanah, hidrometeorologi atau air yang ada di udara dan berwujud gas, limnologi atau air permukaan yang relatif tenang seperti danau, dan krinologi atau air berwujud padat seperti es dan salju. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia di masa lalu, baik sebelum maupun sesudah mengenal tulisan. Lanjut. Lingkungan abiotik yaitu lingkungan bagian dari hidup yang terdiri dari unsur-unsur non-hidup atau benda mati. Ciri-ciri lingkungan
abiotik adalah tidak terdiri dari organisme yang dapat bernapas dan bergerak, tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Lingkungan biotik yaitu lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan virus. Lanjut, terapan ilmu geomorfologi yaitu terapan geomorfologi adalah kajian ilmu yang menganalisis gejala ilmu yang bentuk permukaan bumi dan aplikasinya. Lanjut, hidrologi yaitu geomorfologi dapat digunakan untuk mempelajari hidrologi di daerah karst dan air tanah di daerah glasial. Sedangkan geologi ekonomi yaitu dapat digunakan untuk menentukan tubuh biji, mineral, epigenetik, jebakan residu, dan endapan biji. Sedangkan teknik dan rekayasa sipil yaitu dapat digunakan untuk menentukan pasir dan kerakal, pemilihan situs bendungan, dan geologi militer. Lanjut, eksplorasi minyak. Eksplorasi minyak yaitu dapat digunakan untuk menentukan kandungan minyak dengan mengenal struktur geologi. Pemetaan tanah dapat digunakan untuk pemetaan tanah itu sendiri. Kajian pantai yaitu geomorfologi dapat digunakan untuk kajian pantai itu sendiri. Lanjut, geomorfologi geografis yaitu kajian yang membahas gunungan antara geomorfologi dengan objek material dalam ilmu geografi. Lanjut, geomorfologi dan geologis yaitu dua ilmu yang berbeda. Geomorfologi hanya mempelajari permukaan bumi, sedangkan geologi mempelajari seluruh kerak bumi, termasuk proses dan kejadian di bawah permukaan bumi. Lanjut, kelompok kajian geomorfologi terbagi atas dua, yaitu pertama, geomorfologi statis mengkaji bentuk-bentuk permukaan bumi yang nyata. Sedangkan yang kedua, geomorfologi dinamis mengkaji gaya dan proses yang menyebabkan bentuk permukaan itu terjadi. Lanjut, geomorfologi genetis yaitu geomorfologi yang ilmu yang mempelajari relief permukaan bumi. Kelima, geomorfologi lingkungan yaitu bidang ilmu yang mempelajari bentuk lahan dan kaitannya dengan lingkungan. Lanjut, itu saja mungkin yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.